Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Begitu semboyan yang sampai sekarang masih kita dengar di dunia pendidikan Indonesia. Semboyan tersebut dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Siapa Ki Hajar Dewantara itu? Beliau bernama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat, Bapak Pendidikan Nasional yang lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889, yang hari lahirnya diperingati juga sebagai Hari Pendidikan Nasional. Siapa saya sebagai seorang guru? Guru yang dalam pemilihan strategi, metode, dan media pembelajaran selalu disesuaikan dengan kebutuhan siswa atau menghamba kepada siswa. Keberagaman siswa menuntut kita sebagai seorang guru mampu mengembangkan potensi alami dari setiap siswa yang berbeda-beda tersebut, serta guru yang selalu belajar dengan mengikuti perkembangan zaman, seperti apa yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan sebelum kemerdekaan, pendidikan masih menganut sistem kasta, sehingga pendidikan tidak dapat didapat dengan porsi yang sama. Kurikulum masih terpusat. Sistem kurikulum yang masih terpusat hanya mengedepankan kemampuan membaca, menghitung, dan juga menulis. Peserta didik tak dapat banyak pilihan mata pelajaran yang dapat mereka ambil. Pendidikan sebelum kemerdekaan didapatkan hanya oleh para bangsawan, semata-mata hanya menyukseskan Hindia Belanda, karena ilmu pendidikan yang didapatkan wajib disampaikan kepada Hindia Belanda. Metode pengajaran dilakukan masih menggunakan metode tradisional yang hanya berpusat pada guru. Ki Hajar Dewantara melakukan transformasi pendidikan dengan mendirikan organisasi Taman Siswa pada tahun 1922. Taman Siswa ini merupakan awal mula kemerdekaan dan kebebasan Indonesia dalam pendidikan. Model-model saat ini yang dapat melepaskan belenggu pendidikan, yaitu adanya kurikulum merdeka, memberikan kesempatan dan kebebasan pada peserta didik untuk dapat mengeksplorasi pengetahuan. Bagi para guru diberikan kebebasan untuk membuat model pembelajaran dan pelaksanaan yang sesuai dengan kearifan lokal di setiap daerah. Pembelajaran berbasis proyek, adanya pendekatan berbasis proyek yang mendorong peserta didik untuk belajar melalui proyek nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga setiap peserta didik dibebaskan untuk memilih topik, mengembangkan solusi, dan bekerja secara kolaboratif. Adanya P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, diharapkan dapat membangun karakter para peserta didik yang sesuai dengan ideologi Pancasila. Kurikulum Merdeka juga membuat peserta didik ikut serta dalam memilih model pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Setelah mengikuti perkuliahan filosofi pendidikan, saya mulai paham mengenai perjalanan pendidikan di Indonesia, dimulai dari pendidikan sebelum kemerdekaan sampai pendidikan sesudah kemerdekaan. Ketika menjadi guru, saya akan menjadi guru yang mampu menuntun siswa dengan potensi alami yang dibawanya dan mampu menuntun siswa pada kodrat zaman, di mana kemampuan yang harus dimiliki sesuai dengan perkembangan atau tuntutan zaman. Selain itu, saya akan menggunakan strategi, metode, dan media pembelajaran yang sesuai dengan materi dan kebutuhan siswa. Selain itu juga berupaya menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan.